Assalamualaikum. Terdengar salam dari Ola ketika memasuki area itu. Kita mah ngikut salam aja, dikarenakan kita nggak tahu sisi lain Gunung Selamat ini, apalagi pos Samarantu. Dul, ucap salam lu. Udah bang, dalam hati. Shh, kalian pada ribut aja sih di belakang, tegur Mela. Mungkin saat itu Mela juga ngerasa parno mengenai mitos di pos tersebut. Kemudian gue dan Adul pun bungkam suara. Woi, di belakang diem-diem baik, teriak Tita menanyakan keadaan gue dan Adul. Au nih tumben amat, sahut Mega. Beh bang, pada minta bercanda mereka. Santai Dul, kita jangan terprovokasi. Gue juga rada takut ini sebenarnya. Memang, selama pendakian dari pos 3 menuju pos 4 ini, kami diselimuti oleh kabut. Namun gak setebal di pos 4 ini, yang sehingga Bang Buluk mengharuskan gue dan Adul agar lebih rapat lagi bersama rombongan. Man, nempel, pinta Bang Buluk di barisan depan. Iya man, kamu jangan jaga jarak gitu, sahut Ola. Iya, ini aku di belakang kamu. Hah? Aku kamu? Kok gue malu gue aja gak pernah bilang aku kamu, ucap Mela. Tuh kan, pasti diributin. Ya Mel, dia kan orang Jawa, jadi gak biasa pakai kata gue dan elu. Terus, lu kira gue orang mana? Timor Leste? Aduh, salah ngomong gue ya. Terus aku orang mana Mel? Tanya Adul. Lu mah orang RRS Dul. Apaan RRS bang? Baru denger gua. Republik Rakyat Sabeni. Itu mah nama RT gua bang. Dan saat itu Bang Buluk pun kembali memberhentikan tim lantaran kondisi kabut yang semakin tebal dan sangat berbahaya jika dilanjutkan. Cuaca yang dingin lumayan bikin keadaan menjadi seram. Yang seremnya sih lebih ketebalan kabut itu sendiri, di mana jarak Bang Buluk dan Ola di bagian paling depan terlihat samar banget oleh gua. Gunung Selamat adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Sering juga kepala gue nempel ke lutut untuk melewati akar pepohonan segede gaban. Gede-gede banget lagi akar di pos Samarantu ini. Oh, pos ini yang diwanti-wanti mendirikan tenda, gumam gue dalam hati. Ya, lumayan serem juga sih. Di pos ini kayaknya jarang ada pendaki mendirikan tenda. Kalau tim ini mendirikan tenda di sini, mungkin jadi tim tersableng setanggerang raya. Berbagai mitos mengenai gunung ini gue dapati sebelum gue dan tim melakukan pendakian. Justru menurut Ola masih ada tempat di gunung ini yang lebih seram, yaitu Curug Pengantin. Makanya gue kaget saat ada pendaki yang mengingatkan gue dan tim untuk tidak mendirikan tenda di pos ini. Tapi perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa memperlancar semuanya. Kemudian kabut pun terlihat mulai menipis, dan Bang Buluk pun mulai mengkomandokan barisannya untuk bergerak kembali. Saat itu gue dan Adul di belakang mulai gak berani jaga space dengan yang lainnya. Dan di tengah kami melewati pos 4 ini, entah halusinasi atau memang kenyataan, kayaknya banyak banget ibu kos yang duduk. Mulai ada yang duduk di akar sampai nangkring di atas pohon. Tapi Abdul Baihaqi terlihat cuek kala itu. Biasanya kalau dia ngeliat sosok penampakan, pasti langsung ngasih kode ke gua. Tapi buat saat ini dia masih cuek. Mungkin gua hanya halusinasi doang kali ya. Bang, tumben banget lu diem. Apaan sih Dul? Sini bang, gue bilangin. Gini, lu balikan aja tuh sama Mela. Nah, nanti pas Mela lagi sayang-sayangnya, lu tinggalin dah dia. Terang Adul kampret. Memang, cuma Adul dah teman paling sesat. Gak dimana, gak gimana. Pasti dia selalu sesat. Semua gara-gara elu Dul. Kok gara-gara gue sih bang? Kata gue juga apa, pinjam duit ke Mela buat beli tenda. Lah kan lu nyuruhnya pinjam tenda bang. Tapi tiba-tiba terdengar teriakan Mega saat itu di tengah-tengah perjalanan yang diselimuti kabut itu. Lu kenapa Mega? Tanya Mela.
Ada yang nyentuh tangan gue, Mel. Sontak seketika semua terdiam. Lu kenapa, Mega? Tangan gue ada yang nyolek, man. Jawab Mega panik. Ya udah, kita lanjut jalan aja. Ajak Bang Buluk. Memang, kami semua harus segera melewati pos Samarantu ini. Gue yang menganggap hal goib itu sesuatu hal yang biasa, sekarang mulai membuka pikiran gue sendiri, di mana hal ganjil sering banget gue jumpai. Masa cuma gue doang yang rada panik, yang melihat banyaknya ibu kos di area ini? Tapi yang lainnya terlihat biasa aja. Bahkan saat itu terdengar suara geraman macan. Tapi cuma gue dan Adul doang yang dengar itu semua. Kayak dipermainin banget dah pokoknya. Bang, Bang, panggil Adul. Iya Dul, santai. Daging kita terlalu pahit untuk mereka terkam. Daging kita itu mengandung alkohol fermentasi balsam dan kapur ajaib. Tapi gue takut bang. Sama Dul. Ya udah lu yang tenang ya di belakang sana. Apaan sih lu pada berisik aja? Sahut Mela. Tuh kan bener. Berarti cuma gue dan Adul nih yang denger. Tapi sekali lagi, suaranya terdengar jelas yang seakan berada di samping trek pendakian ini. Dimana tiba-tiba saat itu si Adul ngibrit lari ke depan. Geblek banget sih ini orang. Lari pakai kagak ngajak-ngajak. Lu ngapa pada gak jelas banget sih? Tanya Mela saat itu. Ada suara macan Mel, jawab Adul. Jangan pada bercanda deh. Beneran Mel, gue juga dengar tadi. Dan ternyata bukan cuma gue dan Adul doang yang dapat gangguan semacam gini. Di bagian depan pun sama, dimana Bang Buluk dan Ola mulai diganggu dengan sosok yang menyerupai tangan yang menghalangi trek pendakian. Segede apa dia tuh tangan sampai ngalangin jalan kayak gitu. Tapi yang lainnya nggak ngeliat, cuma Bang Buluk dan Ola yang lihat. Bang, kenapa berhenti? Tanya Tio. Di depan yuk. Gue nggak tahu itu apaan. Terang Bang Buluk yang lalu dibenarkan juga oleh Ola. Mana bang? Sahut Mega penasaran. Ada niatan mau ngentutin Sakdul aja sampai gak jadi gua. Sungguh perjalanan yang mengerikan. Gede banget emang bang tangannya? Tanya Adul. Gede banget Dul, serius. Mana sih bang? Adul pun mulai penasaran saat itu. Terus gimana ini? Mau dilanjut apa enggak? Tita pun mulai terpancing situasi saat itu. Lanjut mbak, jawab Ola. Beneran bingung dah. Di sisi lain ada suara macan. Tapi di depan ada telapak tangan yang membentang. Gue gak tahu juga sih itu tangan apaan. Masa iya ada huluk di mari? Jangan sampai dah gue dijitak tangan segede gitu. Bisa kelojotan gue nantinya. Dan hal lain lagi yang bikin seram, yaitu si Sakdul yang tiba-tiba keprokin tangannya. Ini orang geblek banget sih. Kenapa girang gini dia? Lu kenapa Dul? Salut gue bang. Ini namanya maju gak bisa, mundur juga gak bisa. Lu kesel ya Dul? Sebenarnya gue takut bang. Lah terus ngapain lu keprokin tangan? Ya buat nyemangatin diri gue sendiri aja bang. Gak nyambung lu PA. Meski hal yang dilakukan si Adul kagak nyambung, tapi ada benernya juga sih. Sepertinya ini cuma pemikiran kami doang. Kalau aja dari awal gak panik duluan, gara-gara orang yang mengingatkan kami akan pos ini, mungkin kami semua bakal enjoy aja dan gak berasumsi negatif tentang pos Samarantu ini. Tapi apa yang dibilang sama orang itu juga ada benarnya sih, gumam gua saat itu. Kemudian lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi pun senantiasa menemani langkah demi langkah kami. Tak putus juga zikir serta doa agar kami bisa melewati ini semua. Sehubungan kembali lagi kami terhenti di pos Samarantu ini. Sementara itu Tio mengambil alih posisi di bagian paling depan. Memang hanya Tio, Yoga, Tita, Mega dan Melara yang tidak merasakan gangguan apapun selama ini. Tapi baru saja satu langkah dari Tio, penampakan tangan segede gaban itu pun menghilang.
Begitu jugalah menurut penuturan Ola. Iya bang, hilang, udah hilang, ucap Ola kegirangan. Hal kayak gini aja semuanya ada di alam bebas. Sesuka hati mereka mempermainkan seseorang yang imannya sangat lemah. Contohnya kayak si Adul, dan juga gua pastinya. Dan setelah ketar-ketir melewati pos Samarantu ini, tibalah saatnya kami di pos 5. Menurut penuturan Ola, di pos 5 ini menjadi tempat favorit pendaki untuk membangun tenda atau hanya sekedar mengisi tenaga alias madang. Memang keadaan pos 5 mempunyai sumber air untuk kebutuhan memasak. Jadi stok air yang dibawa sejak awal pendakian terbilang cukup aman untuk kami sampai di puncak selamat. Si Ola bilang ini aman bang, tanya Adul. Udah Dul, ikutin aja. Dia kan yang tahu kondisi di gunung ini. Iya juga sih bang. Tapi kan posnya tetanggaan juga sama pos 4 tadi. Positif aja Dul. Meski di pos 4 kita dibuat kebingungan, belum tentu di pos 5 juga kayak gitu. Gak semua tetangga julid Dul. Pasti ada tetangga baik, tapi rada julid juga sih. Sama aja itu mah bang, sahut Adul. Masak apa nih? Tanya Mega si Kang masak. Masak air biar mateng, sahut Adul. Cakep, jawab gua. Jalan-jalan ke Jakarta naik metro mini. Woi Arman, jangan sok ganteng. Muka lu rata kayak nampan RT Sabeni. Waduh, ngajak pantun nih anaknya Babe Kosim, gumam gua. Masak air nggak mateng. Cakep, jawab serempah. Makan nasi pakai soto babat. Sakdul jangan sok ganteng. Muka lu hitam kayak pantat limbat. Iya. Kalau udah ngujat gue paling jago dah lu bang. Dah, kenapa pada bercanda sih? Ujar Mela. Makan es kelapa di kota Tasik. Cakep, jawab Adul paling kenceng. Pos 1, pos 2, dan pos 3. Mela, jangan sok cantik. Dada lu tepos kayak pantat gua. Tawa Adul kelojotan. Ola pun yang memperhatikan tingkah aneh tim ini pun larut dalam tawa sukacita. Seneng banget dah bisa lihat tawa Ola. Pertemuan pertama gua dan Ola ini harus terkontaminasi sama kehadiran tim. Niat pengen berduaan bareng Ola dan menitipkan Sakdul di pos kamling. Ternyata harus sirna lantaran Mela dan kawan-kawannya mengikuti agenda gue ini. Tapi di sisi lain, sebenarnya Mela juga ngajakin baikan dan menjalani hidup bareng lagi sama gue. Daripada gue bingung, mending gue bantuin Mega masak dah. Dan sementara Ola terlihat nyaman menikmati jam istirahat dan menanti santap malam tersaji. Suara gangguan makhluk halus masih sering terdengar dengan samar, tapi kami sengaja nggak memperdulikannya. Lagian perut lapar mana mungkin kenyang dikasih tawa hahihi. Dasar kuntil kebo. Setelah rebes santap malam bersama, segera Bang Buluk meminta kami semua untuk packing kembali dan melanjutkan perjalanan menuju pos 7. Pokoknya Bang Buluk dan Ola udah kayak supir dan kenet kopah aja dah. Santai bang, wis mangan ora udut ini, sahut Adul meminta waktu untuk menghilangkan rasa asam di mulutnya. Adul, ngojek ora? Bang rehat dulu sih, jangan bercanda dulu. Kan kita baru beres makan ini. Pakai acara ada genjer lagi. Sakdul, bagani deh, rokoni deh, takasu asu, jawab gua. Lu ngomong apaan bang? Bagi rokok gue satu. Ike, hai, sahut Adul. Tar, gue gak paham nih. Gue gak pernah nih denger anime bilang ike, hai. Ini mah bahasa Jepang versi Krimpi ya. Pikir gue bingung. Kalian kenapa sih? Ucap Tita. Kagak, yaudah yuk markijut. Mari kita lanjut. Jarak tempuh antara pos 1 ke pos lainnya memang terlihat mirip-mirip. Tapi selepas kami meninggalkan pos 5, mulai ada perubahan di mana terlihat mulai berkurang pohon-pohon dengan ukuran besarnya. Suara-suara aneh pun masih sering terdengar.
Entah suara apaan, gue juga nggak tahu. Bisa aja itu suara hewan penghuni gunung ini. Dan setelah menapaki langkah demi langkah, akhirnya tibalah kami di pos 7 dan memutuskan bermalam di mari untuk keesokan harinya samit menggapai atap Jawa Tengah. Kalau ingat Jawa Tengah, kadang malu sama diri sendiri, dimana Mami Marsyanda juga asli Jawa. Tapi gue gak bisa bahasa Jawa. Sering banget dah dicengin Ola kalau kita lagi komunikasi via telepon. Mamahmu kan asli Jepara, masa kamu gak bisa bahasa Jawa? Sering banget dah si Ola ngomong kayak gitu ke gue. Aduh, jadi kangen emak gue dah di rumah. Dimana kalau gue ada salah yang bikin jengkel, pasti gue abis diomelin pakai bahasa Jawa. Alasan dia ngomel pakai bahasa Jawa ke gua, biar gua nggak ngerti dan sakit hati saat mendengar ocehan dia. Marsyanda lagi ngapain ya di rumah? Apa jangan-jangan dia lagi karaokean ya? Mas, kok ngelamun? Tanya Ola. Iya nih, ngantuk pengen tidur. Tidur, bantuin dong Adul buka tenda, sahut Mela. Ini Nyerongge kenapa lagi sih? Sentimen banget kayaknya sama gua. Dan setelah ngeribetin Sakdul buka tenda, rasanya gua ngantuk banget. Enak kali ya, bisa ngelonin Ola yang wah banget itu bodinya. Pikir sisi negatif gua. Gua jepat nih jidat lu. Gak usah punya pikiran mesum. Masih mending lu udah sampai di mari. Awas aja lu. Terang sisi baik gua. Udah, kenapa pada ribut sih lu berdua? Gue yang ngejalanin aja enjoy. Ucap gua untuk dua pikiran gua ini. Mas, kamu kenapa? Jangan ngelamun mulu dong. Iya. Kenapa pikiran aku mencar-mencar gini sih kayak kurap? Ya udah, kamu istirahat duluan aja, biar besok pagi fresh lagi, Mas. Mungkin ini efek molekul penampakan yang mengendap-ngendap di pos 4. Mungkin rada sawan juga gue dibuatnya ketika melewati pos Samarantu itu. Dan gak cukup waktu yang lama, akhirnya mata sayup dengan alis seperti golok babi ini pun terpejam. Dan di penghujung sepertiga malam, gue pun dibangunkan oleh Mela dengan penuh kasih dan sayang yang membangunkan Pangeran Williams dari tidurnya. Man, bangun man. Tidur duluan bangun terakhir. Kebiasaan banget sih. Berisik lu. Man, bangun man. Lu gak mau lihat hamparan awan di luar? Jawab Mela merayu. Sontak gue pun bangun dari tidur gue yang cantik. Tapi ketika gue keluar tenda, saat itu hanya ada hamparan kecabulan si Adul yang sedang asik ngudut sambil ngopi. Dasar dunia tipu-tipu. Lagian susah banget sih dibanguninnya. Genje, ngopi ora? Tanya Adul. Ora gelem carane wong cuwo. Apaan? Lu ngomong apa bang? Muke lu asem kayak ketek komodo. Aduh, bangun tidur aja masih sempat-sempatnya cengin orang, sahut Yoga ngakak. Pada makan dulu aja nih. Beres itu kita summit ke Pelawangan sampai puncak. Makan yang banyak. Menurut Ola, treknya lumayan sulit dengan medan batu dan pasir. Terang bang bulu. Batu pasir? Ada semennya juga kagak bang? Tanya Adul. Keselak sosis gue denger Adul ngomong kayak gitu. Dikira puncak apartemen kali ya? Udah lu, lagi pada makan masih bercanda aja, ujar Mega. Cuaca yang lumayan dingin. Dengan cepat kami pun menghabiskan sisa makanan yang dihidangkan Mela dan teman-teman. Tapi tiba-tiba saat itu kami mendengar ayam berkokok. Pengen ngakak tapi takut. Masa iya di ketinggian kayak gini ada ayam jago sih? Pertanda untuk kami segera summit nih. Kemudian kami pun membentuk lingkaran untuk berdoa bersama. Menuju Pelawangan, kami disuguhi trek berpasir dan mulai tidak adanya pepohonan di area ini. Kalau kata Mela mah, batas vegetasi cenah. Sementara sinar sunrise mulai terlihat menerbit di ufuk timur. Lautan awan Kington mulai terlihat bergelombang. Sembari setengah merayap,
Adul menyemangati dirinya sendiri. Pucuk, pucuk, pucuk. Lu kayak ulet yang di iklan-iklan, Dul. Sepatu gue banyak pasirnya nih, Bang. Namanya juga trek pasir, Dul. Ya pasti banyak pasirnya lah. Olah, kata kamu Gunung Kembar Sumbing dan Sindoro bisa kelihatan di pos Pelawangan ini? Tanya gua. Nanti santai sedikit naik, kalian bakal lihat semuanya. Apalagi cuaca hari ini lumayan cerah. Iya, alhamdulillah banget. Pertama keselamat, kita dapatnya cerah. Sahut Tio. Yang di belakang hati-hati ya. Fokus ke depan. Takutnya gue dan Ola menjatuhkan batu ke arah kalian. Terang Bang Bulu. Tenang Bang, gue sama Arman udah sering disambit pakai batu saat zaman sekolah. Jadi yang gak aneh buat kita mah. Amit-amit gue Dul ketiban batu. Naujubillah min dzalik ih. Mau lanjut ke puncak Surono gak? Tanya Ola kepada Tio. Jadiin dong, jawab Yoga. Jangan berjalan sejajar ya. Kita bentuk skema melebar dari kanan kiri. Takutnya ada bebatuan yang longsor ke arah kalian di bawah. Inilah strategi menggapai puncak yang diarahkan oleh Ola. Wanita cantik asal bumi Jawa dengan ketangguhan fisik dan mental yang begitu kuat. Kegembiraan menapaki puncak Surono serta kehati-hatian terpampang jelas dari raut wajah teman semuanya. Sakdul kala itu mulai mengurangi ocehan bercandanya. Mela sesekali memandang dan memperhatikan gua di sampingnya. Tio dan Tita kompak saling membantu. Emang dah pasangan suami istri yang oke. Sementara Ola dan Bang Bulu sangat berhati-hati memilih pijakan kakinya. Mereka takut salah pijak yang bisa menjatuhkan batu ke arah kami semua. Mega dan Yoga saling beriringan bersama menggapai proses demi proses puncak Surono. Dan gua siap menjadi tameng buat Mela di sampingnya. Siap menjaganya dan berharap menggapai semua ini untuk selalu bersama. Perlahan namun pasti, puncak Surono, atap tertinggi Jawa Tengah, pun kami gapai dengan sukacita. Tidak bisa berucap apa-apa. Gak kebayang dah, kami berada di atap tertinggi Jawa Tengah. Di atap tertinggi provinsi kelahiran emak gua Marsanda. Cuaca juga kala itu cukup cerah, membuat pemandangan sangat memanjakan mata. Dua gunung kembar, Sindoro dan Sumbing, terlihat jauh diselimuti awan Kington. Tapi sayangnya, kami tidak bisa melihat view Gunung Ciremai, dikarenakan awan menghalangi penglihatan kami. Subhanallah. Dan setelah puas atas nikmat panorama ketinggian gunung, kami pun memutuskan untuk kembali turun dan membuat skema perjalanan kembali. Dan saat itu gue gak menyia-nyiakan waktu. Akhirnya gue dan Adul pun ngudut bentaran. Biar pemandangan lebih terasa nikmat dah kalau sambil ngudut. Dan di tengah kehangatan kami berbincang-bincang, Mela dengan wajah seriusnya menghampiri gue kala itu dan meminta Adul untuk minggir dulu dari gue dan Mela. Man, emang gak bisa ya buat kita balikan kayak dulu lagi? Tanya Mela. Apa pentingnya sih Mel arti sebuah status kalau hati dan perasaan tak seirama? Lo udah gak sayang ya sama gue Man. Gue udah enggak Man sama Akbar. Gue saat itu cuma manas-manasin lo doang. Bukan gitu Mel. Menurut gue ya, ikatan paling diridhoi itu ikatan pernikahan. Ikatan pacaran bagi gue terlalu fana. Gue takut karena ikatan pacaran kita membuat arogan bertindak seenaknya. Bertindak seenaknya gimana Man? Ya emang lu mau gue cocol dengan dalih sebuah ikatan hubungan? Ya enggak lah Man. Nah justru itu, mentang-mentang gue pacaran sama lu, nanti gue bertindak seenaknya lagi ke lu. Meskipun memang enak juga sih. Iya gue paham Man. Terus baiknya kita kayak gimana? Ya baiknya kita jalani semuanya seadanya Mel. Kalau emang jodohnya kan pasti gak kemana-mana. Ada waktunya gue cocol juga kan nantinya. Tapi Man, kalau emang status pacaran membuat lu ragu, datang kembali ke gue ya saat lu udah yakin sama gue. Iya Mel, insya Allah.
Semoga ada alurnya ke arah sana ya Mel. Ada hati yang harus gue jaga, ada perasaan yang harus gue hargai, ada Ola, ada Mela. Menahan lebih baik daripada harus memulai luka baru. Toh masih ada Adul bancengan hidup gue, yang ternyata hidup gue masih aman aja dan terbilang gak kesepian. Selalu ada wanita yang terlibat dari alur ceritanya. Itulah menandakan betapa pentingnya sosok wanita di hidup kita. Jagalah dan jangan sakiti hatinya. Eits, tapi hati-hati. Wanita yang tersakiti bisa saja mencampurkan sianida pada setiap adukan kopinya. Untungnya Mela bukan Jessica.